Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian baik-baik saja dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Vendetta 2022. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang ayah atas kematian anak dan istrinya yang tewas dibantai oleh sekelompok gangster kejam. Seperti biasa saya malas bertele-tele, sebaiknya langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tampak sangat bahagia. Si ayah yang mantan seorang marinir bernama William, istrinya bernama Jenny, dan putrinya bernama Kate. Lalu scene film berpindah di sebuah klub malam. Di sebuah ruangan terlihat seorang bos gangster bernama Donnie Peter tengah menghabisi seorang musuh yang telah membuat kekacauan di wilayah kekuasaannya. Tak lama masuklah dua orang anak Peter bernama Danny dan John. John mengatakan kepada sang ayah kalau Danny sudah siap mental. Mendengar hal itu, Peter langsung memberikan pistolnya kepada sang anak. Pistol itu harus Danny gunakan untuk melakukan pembunuhan pertamanya, karena membunuh adalah syarat mutlak untuk bisa bergabung dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh sang ayah. Kembali ke William yang sedang menjemput putrinya yang baru saja selesai bertanding bola bisbol. Kate bercita-cita menjadi seorang atlet. Akan tetapi William ingin putrinya menjadi seorang pengacara. Lalu William singgah di sebuah restoran untuk membeli makan malam, sedangkan Kate menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian Danny dan gengnya muncul. Mereka semua memakai topeng dan masing-masing membawa pistol. Mereka menjadikan Kate sebagai target yang akan dihabisi oleh Danny, karena Kate sedang sendirian dan tidak ada saksi mata di sana. Padahal Kate tidak bersalah. Bahkan mereka tidak mengenalnya sama sekali. Kate dipaksa keluar dari mobil. Kemudian John memaksa sang adik untuk menembak Kate, sesuai yang diperintahkan oleh sang ayah. Di sini Danny tampak ketakutan, karena ini pertama kalinya dia membunuh. Tapi karena disemangati oleh John, Danny pun akhirnya menembak Kate sebanyak 2 kali. William yang mendengar suara tembakan itu langsung keluar dari restoran dan menangkap Danny yang terdiam karena masih kaget. Sedangkan John dan yang lainnya berhasil kabur. Danny mencoba melarikan diri namun polisi keburu datang dan akhirnya dia pun diringkus. Namun malangnya nyawa Kate tidak berhasil diselamatkan. Seminggu kemudian pengacara yang menangani kasus kematian Kate mendatangi William. Si pengacara mengatakan kalau polisi akan membebaskan Danny dari segala tuduhan dengan alasan tidak ada bukti dan saksi yang melihatnya melakukan penembakan. Mendengar keputusan dari pengadilan, William sangat kecewa dan marah. Sedangkan kesaksian dari William di pengadilan dianggap kurang memadai, sehingga pada akhirnya Danny melenggang keluar menghirup udara bebas. Danny dijemput oleh John dan juga ayahnya. Mereka berdua menyemangati Danny bahwa dia bisa melakukan apapun di dunia ini. Hal itu membuat Danny semakin yakin bahwa dia memang terlahir sebagai seorang gangster, mengikuti jejak sang ayah yang tak tersentuh hukum. Sedangkan William tidak akan pernah tinggal diam melihat pembunuh sang putri bebas berkeliaran dan hidup dengan tenang. Pada malam harinya William mengintai Danny yang sedang sendirian di sebuah tempat. Kemudian dia menabraknya. Lalu William keluar dari mobil, membawa tongkat bisbol milik putrinya. Dalam keadaan seperti ini Danny masih tidak menyesal. Dia justru memaki dan mengancam William. Hal itu membuat William semakin geram. Dia memukul Danny berkali-kali sampai akhirnya tewas di tempat. Setelah itu William kembali dan membersihkan semua sidik jari yang ada di mobilnya. Di tempat lain, John dan anak buahnya mendatangi Peter di klub untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkobanya. Tetapi Peter kesal karena uang yang diserahkan berkurang dari jumlah biasanya. Peter menuding John yang seorang pecandu tidak becus menjalankan bisnisnya. Lalu William mengancam akan menghabisi anak keduanya itu kalau uang setoran selanjutnya masih kurang. Mendengar itu John malah tersenyum. Ancaman dari sang ayah tidak sedikit pun membuatnya takut. Di dalam klub, anak buah Peter mendapat pesan kalau Danny telah tewas. Lalu mereka melaporkannya kepada John. Dan John pun langsung mendatangi TKP.
Namun polisi melarangnya mendekati jenazah sang adik. Keesokan harinya, detektif Neil mendatangi William dan bertanya di mana dia berada tadi malam. William dan istrinya kompak menjawab kalau tadi malam William berada di rumah. Neil mencurigai William sebagai pelaku pembunuhan Danny dengan motif balas dendam, akan tetapi dia tidak punya bukti. Jenny sebenarnya juga menaruh curiga kalau suaminya yang telah membunuh Danny, akan tetapi William tidak mau mengakuinya. Scene film berpindah di klub. John mengatakan kepada semua anak buahnya kalau dia akan membuat pembunuh adiknya menderita sebelum membunuhnya. Lalu seorang wanita bernama Susan melapor kepada John kalau dia sempat melihat seorang pria mendatangi lokasi di mana Danny ditemukan tewas. Lalu John menunjukkan foto William kepada Susan, dan Susan mengatakan Williamlah pria yang dia lihat tadi malam. Mengetahui hal itu, John langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk memburu William. Di keesokan harinya, John berniat menembak William yang sedang minum di sebuah tempat. Akan tetapi William berhasil mengelak dan berusaha kabur dari sana. Namun pada akhirnya John berhasil menangkap William. John memberi kode kepada anak buahnya untuk menembak William, lalu dia beranjak pergi dari sana. Namun belum jauh dia melangkah, William melakukan perlawanan dan berusaha kabur setelah menghabisi anak buah John. Menyadari itu, John pun berusaha menembaknya. Untung saja mobil polisi segera datang, hingga pada akhirnya William berhasil kabur. Lalu John mengambil dompet William yang terjatuh dan pergi dari sana. William kembali dan bergegas menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Lalu William menelpon Neil dan menyuruhnya datang ke rumah. William meminta bantuan sang detektif dari ancaman John dan anak buahnya. Kemudian Neil menugaskan 2 orang polisi patroli berjaga di depan rumah William, karena yang William hadapi adalah sebuah geng yang sangat berbahaya. Neil mengatakan kalau besok dia akan datang lagi dan meminta William mengakui semuanya bahwa dia yang telah membunuh Danny. Pada malam harinya, William akhirnya mengaku kepada sang istri kalau dialah yang telah membunuh Danny, lalu meminta sang istri untuk bersembunyi di rumah orang tuanya. Seseorang melempar botol minuman ke kaca mobil polisi yang berjaga di depan rumah William. Kedua polisi itu pun langsung mengejar orang tersebut. Sedangkan John dan ayahnya langsung masuk ke dalam rumah William. John lalu memaksa William menyerahkan teleponnya. Kemudian Peter menembak Jenny sampai tewas, sedangkan John menembak William. Setelah itu Peter pun langsung pergi, sementara John duduk tersenyum melihat William yang tengah menahan rasa sakit. Lalu dia menembak William sekali lagi. Setelah itu dia pergi. Dengan sisa tenaga yang ada, William berusaha menelpon bantuan, hingga akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. William berhasil diselamatkan, tapi tidak dengan istrinya. William akhirnya sembuh setelah 2 minggu menjalani terapi pengobatan. Lalu Neil datang dan meminta William menandatangani surat keterangan kalau dia telah tewas di rumah sakit. Karena hanya dengan begitu Peter dan John tidak akan lagi memburunya. Keesokan harinya William memutuskan untuk kabur dari rumah sakit, lalu menginap di sebuah motel. Tanpa disangka di sana seorang pria bernama Dante mengenali wajah William dari sebuah berita online. Dante tahu kalau William bermasalah dengan Peter, dan dia ingin membantu William mendapatkan senjata untuk balas dendam. Ternyata Dante adalah penjual senjata ilegal yang juga punya pengalaman ditembak oleh Peter karena terlibat suatu masalah. Setelah itu William meminta bantuan Dante mencarikannya sebuah mobil bekas. Hari demi hari William berlatih menembak demi rencana balas dendamnya. Hal ini mengingatkan kembali pengalaman saat dia di medan perang dulu. Kenangan pahit yang sebenarnya sudah lama dia lupakan. Peter kembali marah dengan John karena uang setoran yang kurang. Selain itu, Peter juga menyalahkan John atas kematian Danny, sehingga membuat hubungan ayah dan anak ini semakin tidak akur. Di malam harinya, William mengendap masuk ke rumah anak buah Peter yang bernama Zack, hingga terjadi pertarungan di antara keduanya. Di sini William sempat kewalahan melawan Zack yang berbadan tegap.
hingga pada akhirnya William memiliki celah untuk menembak Zack. Di sini William berjanji kepada Zack kalau dia akan memanggil ambulans, asalkan dia memberitahu di mana John berada. Zack mengatakan kalau John sedang berada di klub milik ayahnya. Akan tetapi William mengingkari janjinya. Dia tetap ingin menghabisi Zack. Singkat cerita, Neil mendatangi Peter dan John untuk mencari tahu keberadaan William, karena Zack baru saja ditemukan tewas di rumahnya, dan polisi meyakini kalau pelakunya adalah William. Di sini Peter dan John tampak kaget mengetahui fakta William ternyata masih hidup. Neil memperingati Peter dan John agar selalu waspada, karena William bisa menyerang mereka sewaktu-waktu. Mendengar hal itu, John hanya tertawa. Tepat setelah Neil pergi, Peter langsung menyuruh John mencari William. Sedangkan William mengikuti Neil sampai ke rumahnya. Dia mengancam sang detektif agar tidak ikut campur lagi dengan masalahnya. Karena William tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi langkahnya untuk balas dendam. Sedangkan Peter semakin kesal dengan John yang masih belum menemukan William dan membunuhnya. Peter bahkan mengatakan kalau John tidak becus mengurusi musuh yang hanya berjumlah 1 orang. John semakin kesal dengan sang ayah yang selalu meremehkannya. Lalu John dan anak buahnya langsung beraksi mencari William. Tepat setelah mereka pergi, William masuk ke klub menemui Peter yang seorang diri di ruangannya. Merasa dalam keadaan terpojok, Peter pun menyuruh William segera menghabisinya. Akan tetapi William mengeluarkan unek-uneknya terlebih dahulu, sebelum akhirnya dia menghabisi sang bos gangster itu. Pada akhirnya dendam William atas kematian sang istri terbalaskan. Setelah itu dia memakai ponsel Peter untuk menelpon John. William mengatakan kepada John kalau ayahnya sudah tewas di tangannya. Mendengar hal itu, John dan anak buahnya kembali ke klub. Melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa, John bukannya sedih. Sebaliknya dia justru malah senang, karena orang yang selama ini meremehkannya sudah tewas. Tak lama berselang, William memanggil John dari monitor klub. Mendengar itu, John langsung menyuruh anak buahnya memburu William, dan terjadilah baku tembak di dalam klub itu, yang membuat sebagian anak buah John tewas. Sedangkan William berhasil kabur dari klub tersebut. Setelah itu dia kembali ke penginapan dengan luka tembak di bahu. Secara kebetulan Susan ada di sana dan melihat William. Lalu dia melaporkannya kepada George. Sedangkan Dante masuk dan menolong William mengobati lukanya. Tak lama kemudian John dan anak buahnya tiba di penginapan tersebut. Akan tetapi si resepsionis menolak memberitahu di mana kamar William, hingga John pun menembaknya. Setelah itu dia berteriak memanggil William dari luar. Mau tidak mau William pun keluar, dan terjadilah baku tembak yang cukup sengit. Dalam keadaan terpojok, Dante lalu menelpon rekannya yang seorang gangster bernama Rock. Rock pun langsung mempersiapkan semua pasukannya untuk melawan John. Akan tetapi John dan anak buahnya berhasil mengalahkan mereka semua. Dalam baku tembak ini hanya John dan William yang bertahan, sedangkan yang lainnya tewas. William yang bersembunyi berusaha menyerang John, namun John yang lebih dulu menembaknya. Dan saat John mendekat, William langsung menusuknya dengan obeng. Lalu dia meraih pistol dan menembak John sampai tewas. Dante ternyata selamat dan kabur dari sana. Pada saat yang sama pasukan polisi datang. Neil datang ingin menangkap William. Namun malangnya William tewas karena kehabisan darah. Akan tetapi dendamnya telah terbalaskan dan film pun selesai. Oke, segitu aja dulu video kali ini teman-teman. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.